Salam, selamat hari ini lagi. Mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Mari sama-sama kita datang menenangkan hati dan jiwa kita dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu Tuhan di kesempatan ini lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa, Kau baik Tuhan. Uralabasika. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan, inilah aku, urapi aku dengan kuat kuasa-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan, melepaskan celikan mata buta. Aku siap ya Tuhan. Mari sama-sama. Oh Tuhan, inilah aku, urapi aku dengan kuat kuasa-Mu untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan, melepaskan celikan mata buta. Aku siap ya Tuhan. Aku siap ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di kesempatan ini lagi bersama-sama dengan anak-anak kesayangan-Mu datang mencari wajah Tuhan. Memohon anugerah, memohon hikmat, petunjuk, nasihat, bahkan memohon kekuatan dan mujizat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan sebelum kita dengar renungan firman Allah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan dengar firman Tuhan di kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur di hari ini lagi kami akan merenungkan firman-Mu yang Engkau tulis lewat para rasul dan para nabi. Mari beri kami pengertian sehingga kami mudah mengerti, memahami kitab suci yang sudah ada. Karena bahasa firman-Mu adalah bahasa kadang-kadang perumpamaan, figuratif, sehingga membuat kami mengerti eksegesi pengertiannya. Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. Ya, 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita baca saudara di ayat yang ke-17, ya, ayat 17. Ayat 17, ya. Mari baca bersama-sama saya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17, ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus di penjara Roma kepada Timotius sebagai seorang gembala jemaat di Efesus. Karena Paulus ini sementara di penjara dan dia akan mengalami eksekusi mati. Ya. Dan nasihat ini sangat penting untuk Timotius sebagai seorang pemimpin muda. Nah, Timotius sendiri dididik oleh omanya bernama Loise dan mama bernama Eunike. Ya, dididik dan dia ditetapkan sebagai penatua atau gembala sidang di Efesus. Ya, sedangkan Titus di Pulau Kreta, saudaraku. Ini anak-anak didik Paulus. Mengapa, saudara? Karena Paulus berkata, sekalipun aku dibelenggu, tetapi Injil tidak pernah dibelenggu. Karena Tuhan itu menaruh firman turun-temurun di dalam Yesaya pasal 59 ayat 21. Tuhan menaruh firman dan rohnya kepada mulut semua orang turun-temurun. Ya. Supaya apa? Supaya memberitakan Injil kerajaan surga. Supaya apa? Setia berbuat baik, merubah dunia ini, saudara. Merubah dunia kebaikan. Kalau kita lihat sekarang ini banyak terjadi pergolakan-pergolakan di mana-mana, saudara. Baik itu perang nyata-nyata, ya, seperti Rusia, Ukraina, dan sekarang Israel dan Hamas. Ya, saudara, itu terjadi. Kenapa? Karena di dalam ayat firman Tuhan di ayat 1 dalam 2 Timotius ini ayat 3, di akhir zaman terjadi masa sukar. Sukar di sini adalah sukar krisis moral, saudara. Orang jadi egois, sombong, ya, tamak, saudara, memecah belah, ya, berbuat jahat sana sini, saudaraku, ya. Jadi kalau kita lihat perhatikan sini bahwa mereka memberontak, ya, tidak tahu berterima kasih, ya, tidak mau beribadah. Nah, ini tidak mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, ya, tidak suka yang baik, berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, ya, lebih turut hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahir dia beribadah, tetapi kuasa ibadah nggak ada. Ini terjadi zaman Timotius hidup, saudara. Itu 2000 tahun yang lalu. Roh jahat yang sama bekerja sampai hari ini, saudaraku, ya. Dan biasanya di tengah-tengah kejahatan manusia memuncak, Tuhan biasa mencari dan mendidik orang-orang yang spesial untuk merubah dunia ini. Sehingga kalau ada kejahatan memuncak, orang benar tidak boleh pangku tangan, saudara. Orang benar itu harus turun tangan untuk menolong. Nah ini, jadi kalau kita belajar di sini, kita akan melihat, saudara, orang benar diutus Tuhan untuk merubah dunia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyampaikan firman, berbuat baik, ya, menyembuhkan orang sakit, membangun karakter yang baik. Ini tugas kita, saudara, ya. Nah, menjadi berkat, entah lewat nyanyian, entah lewat pemberitaan firman, entah lewat berbuat kasih, entah apa panggilan kita, saudaraku. Nah, ini. Makanya di sini Paulus mengatakan dengan demikian tiap-tiap. Nah ini perhatikan, tiap-tiap berarti bukan terbatas Timotius saja, semua orang, ya, kepunyaan Tuhan, kepunyaan Allah yang dipanggil dari gelap dan dirubah oleh Tuhan menjadi terang. Nah ini, ya. Maka kita lihat beberapa hal yang Paulus nasihati kepada Timotius. Apa yang nasihati sini? Ya, di ayat yang ke-10 berkata begini, ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku dan ketekunanku. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, ternyata yang pertama untuk kita disiapkan Tuhan menjadi orang yang mengubah dunia adalah kita harus punya panutan, ya. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, punya panutan, punya patron. Entah dia itu orang yang kita kagumi, disebut Bapa Rohani, atau Tuhan Yesus sebagai wujud manusia. Kita ikuti teladan Yesus, saudaraku. Nah ini, ya. Sehingga disebut ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Nah ini, saudara, seorang pribadi yang luar biasa, memiliki kelengkapan karakter yang hebat, ya. Yang pertama, ajarannya sehat, cara hidupnya baik, ya, saudara. Yang ketiga, pendiriannya teguh, apapun yang jadi. Pendirian sama dengan kemudi kapal, saudara, ya. Kemudi kapal atau kemudi pesawat, saudara, atau setir mobil, ya, tetap, ya. Kalau setir mobil, kamu jalan berbelok-belok, tetap ikut aja, ya. Kapal laut dia, ya, cari arah dan dia kompas, dia kunci kemudi, tetap mau ombak arus kencang, tetap menuju pada tujuan. Itu namanya cara hidup, pendirian, iman. Nah, sudah, iman gak boleh luntur. Kesabaran, nah ini, kesabaran itu rem, sudah. Sehingga itu membuat kita gak emosional, melampiaskan emosi negatif seperti marah, tergesa-gesa, ceplas-ceplos. Nah itu, sudah. Tapi kita ada rem, namanya kesabaran. Lalu kasih, ya, dan ketekunan, tekun cari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu benar, Tuhan sumber hidup, dan nanti kita habis umur di bumi ini, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Tekun mencari Tuhan. Dalam ketekunan ini kita akan memerintah bersama Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus menderita. Kata menderita bukan berarti kita itu bodoh, tidak. Menderita sini arahnya bahwa kita nggak boleh berbuat kesalahan di tengah masa sulit. Dan menyalipkan daging, ikut Tuhan.
kesenangan duniawi itu kita tidak boleh lakukan, kita salibkan. Nah, itulah menderita. Kita belajar di sini, kita akan mengerti, oh iya saya mau ikut apa yang Tuhan perintahkan. Ikut menderita penganiayaan, saudara, itu artinya kita bayar harga. Ya, hidup beriman, hidup baik itu nggak gampang loh, saudara. Ya, menghadapi orang sombong, menghadapi gaya hidup, ya, glamor, waduh, tersiksa, saudara. Kita juga punya keinginan, punya kerinduan, bahkan orang punya ambisi, saudara. Jadi kita mau ngerem itu, ya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, susah kita lakukan. Susah, saudaraku, ya. Nah, ini. Yang ketiga, beribadah di ayat yang ke-12. Beribadah. Kenapa ibadah? Ibadah itulah sarana untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dalam ibadah ada kuasa. Ibadah itu ada syukur, ada pujian, ada jamahan firman, ada jamahan kuasa, ada perubahan hidup dalam ibadah. Ibadah itulah ketetapan Tuhan. Keluaran pasal 23 ayat 25, 26, dan 27. Kalau kamu beribadah kepada Tuhan, maka air minum diberkati, makanan diberkati, tidak ada keguguran, tidak ada sakit, ya. Dan Tuhan menjauhkan dari kita roh jahat, ya, kuasa-kuasa jahat. Tuhan mengusir dari hidup kita. Itu janji ibadah. Bahkan Paulus berkata sendiri, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Nah, itu. Jadi kalau kita beribadah, jadi ibadah bukan sekedar hadir, ya. Bahkan ada orang beribadah hanya main-main, main HP dan sebagainya, nggak konsentrasi, nggak menyembah Tuhan. Ini boleh. Kenapa? Karena ibadah itu suatu momen untuk kita bisa bertemu Tuhan. Kita bisa menikmati berkat-berkat sajian ilahi yang tidak kita jumpai dalam dunia ini. Itu ibadah, saudaraku, ya. Berpegang pada kebenaran di ayat yang ke-14, ayat 14. Ya, ayat 13 itu orang jahat semakin jahat, orang baik semakin benar. Tapi dengar, perhatikan bahwa kita disuruh untuk engkau berpegang pada kebenaran yang telah diterima, engkau yakini dengan selalu ingat orang yang telah mengajar kepadamu. Saudara, kita disuruh untuk pegang kebenaran dan ingat pada yang mengajar. Jangan punya tabiat pemberontak. Ya, jangan, ya, karena udah tahu firman, benci kepada yang mengajar. Padahal dulu dia nggak kan. Nah, dulu dia nggak tahu apa-apa, buta firman, ya. Sudah diajar, dididik dengan pengorbanan yang besar. Udah tahu firman, udah tahu melayani, udah tahu usir setan, udah tahu berkhotbah. Dia benci sekali kepada orang yang mengajar. Ini durhaka, saudara, ya. Hukum Taurat yang kelima, hormati ayah dan ibumu, maka lanjut umur engkau akan diberkati. Ya, ini jangan sampai kita hilang respek, hilang rasa hormat, rasa mengasihi kepada orang yang sudah mengajar kita. Jangan. Kita bersyukur mereka menjadi berkat, sudah berkorban untuk kita. Amin. Nah, ini, saudaraku, ya. Jadi kita mesti, ya, firman itu mengajarkan begitu. Ya. Ayat 15, ingat bahwa dari engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini yang menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan itu kompas menuntun. Ini firman Tuhan dulu, ya. Saya pakai Alkitab model ini, saudara, ya, model buku, ya. Ini saya sekarang udah jarang pakai, tapi nggak apa-apa, ini Alkitab. Nah, ini model buku tebal, ya. Sekarang bentuk aplikasi dalam tablet, ya, aplikasi Alkitab. Ya, isinya nggak peduli sarana ditulis di kertas atau di kaca, ya, terserah. Tapi berita itu yang perlu kita ambil. Amin, ya. Ini air di dua wadah yang berbeda, satu plastik,
satu di besi, mangkok. Kita perlu apa? Kita perlu isi airnya ini, sudah. Itu sama, ya. Jangan kita fanatik yang enggak masuk akal. Oh, kalau ke gereja hanya bawa HP itu nggak kudus, apa bilang? Nah, oh, kalau mesti bawa Alkitab begini, bawa harus kudus, enggak juga, sudah. Yang kita perlu isinya, betul, amin. Itu firman, itu memberi tuntunan. Nah, perlu isinya, sudah. Kita bersyukur hidup zaman modern, pasca modern. Semua serba digital, saudaraku. Ini membuat praktis ekonomis. Di mana-mana Alkitab itu sudah berupa aplikasi. Wah, menolong kita, ya. Alkitab, ada kamus Alkitab, ada kamus Strong, ya. Ada kamus macam-macam untuk menjelaskan Wikipedia, aplikasi, ya. Saudara, kalau saya punya di sini banyak ini, ya. Ini. Saudara bisa lihat, mungkin jelas atau tidak. Ini aplikasi banyak. Ada aplikasi, ya, Wikipedia, Alkitab, ya, saudara, dan juga ada Alkitab, ada aplikasi konseling, ada kamus, ya, ada tafsiran, ada kamus Hebrew, Gerika, saudara. Nah, ini. Jadi itu menolong kita, saudara, ya. Ada konkordansi lagi, macam-macam. Itu menolong, memudahkan kita untuk mengerti, oh ya, Alkitab ini, ya, firman ini begini pesannya, bahasa seperti ini, ya, pengertian seperti ini, yang kita bisa ngerti cara baik dan benar, dan memberitakan juga cara baik dan benar. Nah, gitu, ya toh. Jadi kita mengenal, kata mengenal di sini, ya, artinya mengerti betul, paham betul, bukan kenal biasa, tidak, paham betul isi pesan firman. Nah, gitu, ya. Lalu tulisan diilhamkan Allah di ayat 16 itu bermanfaat untuk pertama mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Nggak usah pikir orang lain dulu, kesalahan kita, saudara. Ya, ini kamu salah di sini, mestinya begini, ya. Itu Alkitab beri petunjuk, saudara, ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Nah, ini hebat itu kita suci, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, gitu. Tatkala kita dididik oleh Tuhan, oleh firman-Nya, lewat orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik kita, maka kita siap berbuat baik. Berbuat baik di cara pertama mana? Punya beban hati. Ya, beban hati. Yang kedua, bawa dalam doa kepada Tuhan. Yang ketiga, memberitakan Injil sebagai bayar utang, saudara. Ya, dalam Roma pasal 1 itu luar biasa, Paulus, aku berhutang pada semua orang. Ya, dan harus memberitakan Injil kebenaran, memberi pencerahan, ya. Karena Injil kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia dan membuat orang berdosa tadi diubah oleh Injil, dididik, mereka hidup oleh iman, dari iman kepada iman. Roma pasal 1 ayat 17. Maka hidup mereka menjadi baik dan benar, dan dunia pun dirubah dari orang mantan pendosa, mantan penjahat, mungkin mantan preman, dirubah menjadi orang yang suka berbuat baik, berbuat benar. Sehingga bumi dirubah oleh Tuhan dan bumi diberkati. Sehingga Alkitab berkata, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hebat. Amin. Ini, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu kesimpulan kita hari ini, kekasih Tuhan, yang pertama, orang jahat itu di mana-mana sejak zaman Adam sampai sekarang, dan bahkan terus itu tetap ada, saudaraku. Kenapa? Karena setan belum dibelenggu, dia selalu setia menabur benih kejahatan. Tetapi Tuhan memanggil pria wanita yang cinta kebenaran, yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan robah pakai Injilnya, pakai orang yang dipercaya, mendidik mereka menjadi orang baik. Amin. Dan yang ketiga adalah Tuhan memerintahkan kita untuk pergi mengubah orang, memberkati orang, melayani orang lain, sehingga mereka menjadi baik. Sehingga yang kelima, bumi penuh dengan kebenaran
akibat kebenaran muncul damai, muncul kemuliaan, dan bumi kembali diberkati, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Demikian firman Tuhan untuk kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa memberkati orang-orang yang sudah mendengar firman dan akan melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Kami patahkan kekuatan jahat, roh zaman ini, roh durhaka, roh penyakit. Kami patahkan, tolak dalam nama persoalan kesulitan. Kami tolak dalam nama Yesus. Diberkati kami dan kami hidup dalam kemenangan dan punya beban untuk melayani banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera untuk semuanya. Saya sampai sini dan saya akan balik lagi besok pagi. Tuhan memberkati kita. Shalom. Sukses menyertai saudara. Bye-bye.